Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adi Kelana Putra dengan NIM 1102130040. Saya Saidina Ganesa Hani Putri dengan NIM 11021343323. Di sini kami berdua akan menjelaskan tentang laboratorium APK dan E. Laboratorium APK dan E ini berfokus pada analisis dan desain sistem kerja yang berfokus pada efisiensi, kesehatan, keselamatan, kenyamanan, dan juga ergonomi. APK dan E juga membahas tentang topik dasar yaitu analisis dan ergonomi dari workload, sistem kerja, dan juga tentang workload. Dan dia juga mempelajari tentang standarisasi waktu dan juga fisik dan mental dari workload. Laboratorium APK dan E ini merupakan laboratorium paling tua di Fakultas Rekayasa Industri. Nah, APK dan E ini juga di-launching oleh B.J. Habibie, yaitu Presiden ketiga Republik Indonesia pada tanggal 3 Oktober tahun 1993. Laboratorium APK dan E ini memiliki research group yang bernama ELP atau Ergonomic Learning Center. ELP ini dibuka pendaftaran untuk anak jurusan teknik industri pada semester kedua. Di dalam laboratorium APK dan E ini, kita akan belajar tentang memperbaiki suatu sistem kerja di lapangan. Di praktikum laboratorium APK dan E ini, di setiap akhir modul kita akan mendapatkan tentang progress report. Nah, pada modul yang paling terakhir akan diberikan final report yang akan dipresentasikan. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Cahya Aryasya dengan NIM 11021342298 akan menjelaskan tentang lab otomasi. Lab otomasi merupakan suatu lab dari teknik industri yang digunakan oleh industri dengan memanfaatkan penggunaan mesin, sistem kontrol, dan teknologi informasi untuk optimasi produksi dan pengiriman barang. Lalu ruang lingkup lab otomasi yaitu berupa sistem material handling, peralatan mesin otomatis, sistem kendali umpan balik, dan sistem komputerisasi untuk pengumpulan data. Saya selanjutnya akan menjelaskan pelajaran tentang pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Sebelumnya, nama saya Rizky Deviana Putri dengan NIM 11021343361. Di metode pengajaran lab otomasi ini yaitu untuk menunjang mata kuliah wajib ataupun pilihan. Selain itu, digunakan juga untuk peningkatan keahlian mahasiswa berupa pelatihan dan sertifikasi di profesi. Nah, di metode penelitian juga, penelitian keprofesian ini menitik beratkan kepada sistem manufaktur, serta untuk metode pengabdian masyarakat, peralatan dan teknologi yang ada selain untuk pembelajaran dan penelitian juga digunakan untuk pengembangan pengetahuan bagi komunitas yang berkaitan dengan otomasi industri. Sekian penjelasan dari kami tentang lab otomasi. Semoga bermanfaat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemal Taza Putra, NIM-nya 11021343343. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem promasi atau yang biasa disebut lab prosman. Nah, di sini prosman itu berarti proses manufaktur. Kita di sini mengaplikasikan desain CAD ke dalam produk baru dan diolahnya melalui mesin CNC, mesin cutting, dan lain-lainnya. Nah, misalnya kita membuat balok dari kayu lalu ingin ada alur-alurnya. Nah, kita masukkan media ke dalam mesin CNC dan mesin cutting. Jadi si produknya nanti bisa aja jadi produk jadi dan ada alur-alurnya seperti yang didesain di CAD. Nah, untuk laboratorium yang terletak di gedung manufaktur lantai 1. Lalu apabila mahasiswa teknik industri ingin mengambil mata kuliah tersebut bisa mengambil pada semester 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SAT 10. Kami akan menjelaskan teknologi ekonomi laboratori. Sebelumnya kita perkenalkan diri dulu ya. Nama saya Tony Heri Wijaya dan saya Adit. Diri saya Adit. Bingung saya ya. Oke, pertama teknik itu fokus pada produk yang bagus untuk direncanakan. Yang utama dari teknik itu adalah pemasarannya. Jadi selanjutnya dijelaskan oleh Adit sebelah kiri. Tergantung dari permintaannya. Merencanakan bagaimana pemasaran yang bagus. Slow. Lanjut.
Jadi setelah tadi pemasaran dan barang yang dicerahkannya dan bagaimana pemasarannya, output dari yang kami hasilkan itu yaitu dari pokok penjualannya bagaimana. Itu tuh memakai estimasi dan juga kita menghitung investasi dari apa yang kita keluarkan dan apa yang kita dapat. Ya, jadi sekilas saja penjelasan dari Teknoekonomi Laboratori. Kurang lebih mohon maaf. Sony, Adit, dan Adit pamit. Nama saya Dian Aulia, NIM 110213449. Saya sendiri, Aung Ketadata Puspitasari dengan NIM 11021301001. Nah, di sini kita mau ngejelasin tentang LabSipo. LabSipo itu adalah singkatan dari Statistika Industri dan Penelitian Operasional. Untuk mata kuliah Statistika Industri sendiri ada di semester 3 untuk jurusan Teknik Industri dan penelitian operasionalnya berada di semester 4. Nah, jadi penelitian operasional itu atau disingkat dengan operational research itu tuh kita dapat di semester 4 untuk OR1. Nah, nanti di semester 5 kita juga dapat OR2. Nah, SIPO sendiri itu sangat bermanfaat untuk TA. Kenapa? Karena di sana kita diajarkan untuk mengolah data dan statistika yang optimasi tentang Ya gitu. Nah, terus di suatu perusahaan itu kita tuh butuh banget nih tentang statistika, soalnya kita tuh disuruh mengolah data atau kita tuh harus ngestimasiin bagaimana untuk meminimalkan biaya. SIPO sendiri sudah memiliki banyak sekali penghargaan dan untuk kali ini SIPO sedang mengikuti lomba di Unpar Universitas Parayangan. Nah, di lab SIPO itu terdiri asisten, lalu juga ada studi grupnya. Nah, untuk software yang digunakan oleh SIPO itu adalah software SPSS, di mana software itu untuk melakukan perhitungan terhadap data, apakah data itu normal, berkecocokan, atau saling berpengaruh. Lalu prospek kerja dari lab SIPO itu bisa menjadi konsultan. Bagaimana konsultan itu harus dapat mengambil keputusan berdasarkan data-data yang telah diperoleh. Dan lab SIPO itu termasuk dalam keprofesian SCM. Ya, jadi yang biasanya dari lab SIPO itu kadang-kadang suka ngambil keprofesiannya nanti SCM. Nah, SCM itu singkatan dari Supply Chain Management. Oke, sekian dari kami untuk menjelaskan lab SIPO-nya. Hai, nama saya Teresia Estening dengan NIM 11021300006. Kali ini saya akan menjelaskan tentang lab-lab yang ada di PPRI, khususnya SIMBI. SIMBI itu kepanjangan dari simulasi bisnis. Nah, lab SIMBI itu sama kayak lab Gartek, dia memakai software, tapi dia tuh softwarenya namanya ProModel. Nah, software itu tuh khusus untuk proses manufaktur. Nah, di sini juga itu tuh kita tuh membuat sebuah barang dengan komponen-komponennya. Jadi komponen-komponennya tuh harus lengkap. Udah gitu, di Simbi kita nggak cuma belajar doang, tapi tuh di sana ada permainan di